pertandingan antara tim pilihan ASEAN All-Stars melawan raksasa Liga Premier Inggris, Manchester United, seharusnya menjadi panggung gemilang yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari kawasan Asia Tenggara dengan salah satu klub paling ikonik di dunia. Namun, kenyataan yang terjadi jauh dari ekspektasi ideal tersebut. Alih-alih menampilkan barisan pemain bintang yang menjadi kebanggaan masing-masing negara ASEAN, sejumlah negara malah menarik satu persatu pemainnya untuk mundur dari panggilan memperkuat ASEAN All-Stars. Keputusan beberapa negara anggota ASEAN untuk tidak mengirimkan pemain-pemain terbaik mereka menjadi sorotan utama. Berbagai alasan disinyalir melatar belakangi kebijakan ini. Jadwal pertandingan yang berbenturan dengan agenda kompetisi domestik atau internasional klub menjadi salah satu faktor yang mungkin menghalangi partisipasi para pemain kunci. Selain itu, pertimbangan kondisi fisik pemain, potensi risiko cedera dalam laga persahabatan yang mungkin tidak terlalu signifikan bagi perkembangan karier mereka, juga bisa menjadi alasan bagi klub untuk enggan melepas pemain andalannya. Sejauh ini sudah ada 14 pemain yang dikabarkan akan bergabung memperkuat ASEAN All-Stars. Sebelumnya, Malaysia, Indonesia, dan Thailand kompak mengirim 2 pemain ke skuad tersebut. Namun tiba-tiba para pemain tersebut seperti ditarik kembali. Federasi Malaysia, FAM misalnya. FAM mengaku tidak bisa membiarkan 2 pemain mereka bergabung, Sergio Aguero dan Dominic Tan. Karena 2 pemain tersebut akan difokuskan untuk persiapan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Sementara Indonesia, krisis cedera yang dialami bisa saja membuat Asnawi Mangkualam dipanggil timnas. Dan Persija Jakarta secara terang-terangan tidak ingin melepas Muhammad Ferrari ke ASEAN All-Stars. Sementara Thailand, Nicholas Mikkelson yang diproyeksi masuk justru tak mendapat izin bergabung dari klubnya, OB Odense. Di tengah ketidakjelasan mengenai komposisi pemain terbaik, anggapan bahwa laga ini semata-mata bertujuan komersial untuk meraup keuntungan juga semakin menguat. Manchester United, dengan popularitasnya yang mendunia, tentu menjadi daya tarik utama bagi para penggemar di kawasan ASEAN. Kehadiran mereka diyakini akan mampu menarik animo penonton dan menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui penjualan tiket, merchandise, dan hak siar. Namun, ketika kualitas pertandingan yang disajikan tidak sebanding dengan ekspektasi akibat absennya para pemain terbaik ASEAN, tudingan eksploitasi penggemar demi keuntungan semata menjadi sulit untuk dibantah. Fenomena sepinya tiket yang terjual juga menjadi indikasi adanya kekecewaan atau kurangnya antusiasme dari sebagian besar penggemar. Beberapa faktor mungkin berkontribusi terhadap situasi ini. Harga tiket yang dianggap terlalu mahal untuk sekadar pertandingan persahabatan, terutama dengan ketidakpastian mengenai kualitas pemain yang akan tampil, bisa menjadi penghalang bagi banyak orang untuk datang ke stadion. Selain itu, kurangnya promosi yang efektif atau narasi yang kurang menarik seputar laga ini juga bisa menjadi penyebab rendahnya minat beli tiket. Penggemar sepak bola tentu ingin menyaksikan pertandingan yang kompetitif dan menampilkan aksi-aksi terbaik dari para pemain top, bukan sekadar parade pemain lapis kedua atau pemain yang kurang dikenal. Di tengah hiruk-pikuk persiapan dan kontroversi seputar laga ASEAN All-Stars, nama Jay Itzes menjadi sorotan usai, namanya ramai dikaitkan dengan laga prestisius antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Jay Itzes disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All-Stars, bahkan dianggap layak karena pengalamannya di Serie A Italia bersama Venezia. Namun, kabar terbaru justru memastikan bahwa Jay Itzes tidak akan turut serta dalam pertandingan yang digelar pada 28 Mei 2025 tersebut. Hal ini disinyalir karena Bang Jay akan fokus bela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Itzes juga bisa diinterpretasikan sebagai kritik halus terhadap format dan esensi dari laga ASEAN All-Stars kali ini.
Sebagai pemain profesional yang memiliki ambisi untuk bermain di level tertinggi, Idzas mungkin melihat laga tersebut kurang memiliki nilai kompetitif dan lebih bersifat seremonial. Fokusnya untuk membela timnas Indonesia menunjukkan prioritasnya terhadap pertandingan yang memiliki arti penting bagi negara dan perkembangan sepak bolanya. Ketidakhadiran pemain-pemain terbaik dan anggapan komersialisasi telah merusak citra pertandingan ini. Alih-alih menjadi ajang promosi sepak bola ASEAN dan pertukaran budaya yang positif, laga ini justru terkesan sebagai eksploitasi popularitas Manchester United tanpa memberikan timbal balik yang sepadan bagi perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Jika tujuan utama dari laga ini adalah untuk meningkatkan kualitas sepak bola ASEAN, maka seharusnya ada upaya yang lebih serius dalam mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari setiap negara. Komunikasi yang lebih baik antara Federasi Sepak Bola negara anggota ASEAN dan klub-klub pemain yang bersangkutan menjadi krusial. Selain itu, penentuan jadwal pertandingan yang tidak berbenturan dengan agenda penting lainnya juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Selain itu, transparansi mengenai alokasi keuntungan dari laga ini juga penting untuk meredam anggapan komersialisasi semata. Jika sebagian besar keuntungan digunakan untuk pengembangan sepak bola di kawasan ASEAN, seperti pembinaan pemain muda, peningkatan infrastruktur, atau program pelatihan pelatih, maka laga ini akan memiliki nilai yang lebih positif dan berkelanjutan. Alih-alih antusias menyaksikan Manchester United berlaga, publik Asia Tenggara dinilai tidak tertarik dengan laga ini. Sepinya minat dan antusias menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara. Mereka perlu mengevaluasi strategi penetapan harga, promosi, dan narasi yang dibangun seputar pertandingan. Penggemar sepak bola tidak hanya ingin melihat nama besar, tetapi juga kualitas pertandingan yang menarik dan kompetitif. Menghadirkan pemain-pemain terbaik ASEAN akan menjadi daya tarik utama yang mampu meningkatkan minat beli tiket secara signifikan. Kedepan, jika inisiatif laga ASEAN All Stars ingin dilanjutkan, perlu adanya perubahan mendasar dalam konsep dan pelaksanaannya. Lantas, apakah duel ASEAN All Stars melawan Manchester United akan menarik untuk ditonton? Patut untuk dinantikan seperti apa?